Halo, perkenalkan nama saya Jaivan dengan NIM 010601221028. Saya dari kelas Fembus D dengan bisnis toko Gunung Kawi. Nah, toko Gunung Kawi ini merupakan sebuah toko retail yang menjual barang seperti kain-kain, karpet, busa, dan lain-lainnya. Toko ini berada di Balikpapan dan sekarang dipegang oleh ayah saya. Toko ini berfokus pada penjualan eceran dan juga grosiran. Grosiran ini difokuskan ke beberapa rekan yang sudah kenal dengan toko dari lama, dan juga kami juga ada melakukan penjualan ke perusahaan-perusahaan. Toko Gunung Kawi ini telah dirintis dari kakek saya pada sekitar tahun 1950-an, di mana awalnya toko ini merupakan sebuah toko yang menjual sembako. Namun pada 1970-an, dengan melihat banyaknya kompetitor baru dan juga persediaan barang yang disimpan mengalami expired, kakek saya melihat bahwa kedepannya sembako menjadi hal yang cukup sulit jika dikerjakan. Sehingga pada tahun tersebut, kakek saya merubah dagangan toko menjadi kain-kain. Pertumbuhan mulai kerasa ketika tahun 1980-an, di mana barang pun bertambah banyak dan aneka barang bertambah banyak lainnya juga. Hal ini cukup diminati karena waktu itu belum ada pesaing yang menjual dengan produk-produk sejenis. Berikut saya tampilkan foto toko pada zaman dahulu yang ada terletak pada sebelah kiri. Foto ini diambil sekitar tahun 1960-an hingga 1970-an. Kebetulan ada salah satu dokumenter yang kebetulan memotret di depan toko pada daerah tersebut. Dan pada sebelah kanan merupakan kondisi toko hari ini. Selanjutnya, untuk unsolved matrix yang saya pilih untuk family business saya yaitu market development. Mengapa market development? Karena saya melihat bahwa masih sangat banyak potensi peluang pasar yang ada di daerah saya di Balikpapan. Daerah Balikpapan merupakan daerah yang cukup strategis, di mana merupakan salah satu daerah terbesar yang ada di daerah Kalimantan Timur. Maka dari itu, saya melihat bahwa potensi yang dimiliki sangat besar dengan adanya contoh proyek IKN, proyek pembangunan kilang minyak oleh Pertamina, dan juga banyaknya perusahaan-perusahaan sawit lainnya atau perusahaan yang batubara atau perusahaan lainnya yang ada pada daerah tersebut. Nah, dari ini saya melihat bahwa banyak sekali peluang-peluang yang masih dapat digarap dan belum terpikirkan oleh family business saya sebelumnya. Selain itu juga dengan adanya teknologi seperti e-commerce pada daerah Kalimantan masih sangat minim. Jadi saya dapat membuat sebuah e-commerce yang dapat menggait pasar-pasar tersebut. Untuk unsolved matrix lainnya, saya rasa juga sangat diperlukan. Seperti contoh dengan market penetration, dan product development strategy. Kenapa? Karena saya toko ini sudah berdiri cukup lama dan juga orang-orang sudah mengetahui terkait tentang barang-barangnya, sehingga saya perlu meningkatkan awareness kepada pelanggan-pelanggan lain yang belum kami garap, dan juga kami dapat mendengarkan pandangan dari orang lain terhadap produk-produk yang mungkin saja kami dapat jual dan memiliki prospek yang besar pada daerah saya. Saya akan membahas mengenai customer journey. Pada studi kasus ini saya akan mengambil salah satu produk yaitu kain jog. Nah, customer journey-nya dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ini tahap pencarian dan eksplorasi. Jadi orang-orang akan mencari referensi atau mencari di Google Maps terkait dengan toko, dan mereka akan karena toko kami sudah terdaftar, mereka dapat mencarinya. Nah, ketika mereka datang ke toko ini, kami akan mengenalkan produk-produk barang yang tersedia pada toko kami, dan juga selanjutnya kami dapat mengenalkan mereka ke tukang-tukang apabila mereka membutuhkan. Dari sana mereka dapat berdiskusi langsung dengan tukangnya terkait tentang sofa yang ingin mereka buat dan spesifikasinya seperti apa. Nah, selanjutnya mereka dapat menawar harganya juga secara langsung tanpa adanya perantara dari kami hanya mengenalkan dan tidak akan kami kenakan biaya apa-apa lagi. Nah, ketika mereka sudah berdiskusi hingga akhirnya mencapai kesepakatan, maka akan terjadi transaksi baik kepada
tukang dan juga kepada toko family business saya. Selanjutnya untuk pemasaran digital. Nah, untuk pemasaran digital ini kami akan memanfaatkan beberapa teknologi-teknologi yang ada seperti sosial media dan juga e-commerce. Mengapa dua sektor ini? Karena sosial media hari ini telah menjadi sebuah hal yang sangat umum digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dari anak kecil yang masih balita pun sudah dikasih HP, dan hingga ke orang tua. Nah, oleh karena itu kami melihat sosial media menjadi sebuah media yang cukup penting, seperti Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Tiga channel ini menjadi sebuah tempat yang sangat menarik untuk digunakan. Mengapa? Karena berdasarkan data, tiga aplikasi ini menjadi tiga aplikasi yang cukup sering digunakan pada kalangan usia tersebut, dan juga dapat menjadi sebuah media pemasaran yang cocok untuk mempromosikan dan meningkatkan awareness dari family business kami. Konten seperti apa sih yang akan kami tampilkan? Tentunya kami akan menginformasikan terkait tentang barang-barang kami, baik itu secara kualitas, baik itu lokasi tempat kami juga bisa. Jadi akan ada konten-konten variatif untuk meningkatkan awareness kepada masyarakat, yang tentunya pasti juga akan kami sesuaikan dengan segmentasi dan targeting dari aplikasi tersebut. Contoh untuk Instagram mungkin lebih digunakan untuk anak muda, jadi lebih harus yang eye catching, dimana mungkin bisa menciptakan sebuah video yang berdurasi pendek supaya menarik perhatian. Sedikit beda karena TikTok berorientasi pada video, dimana biasa setiap 3 detik akan terjadi perubahan scene. Nah, untuk Facebook ini mungkin lebih ditujukan kepada orang-orang tua yang mungkin berusia sekitar 40 ke atas, karena mereka orang-orang tua tersebut lebih aktif menggunakan Facebook. Nah, untuk e-commerce ini kami ingin menjangkau pasar-pasar yang belum kami capai sebelumnya. Contoh mungkin ke daerah sekitaran Kalimantan Timur ataupun daerah Kalimantan. Karena di Kalimantan sendiri saya perhatikan masih sangat minim adanya e-commerce yang berdiri pada daerah-daerah Kalimantan. Kebanyakan kami harus mengambil dari daerah Jawa ataupun daerah Sumatera, yang dimana kami akan dikenakan ongkir lebih mahal dibandingkan pada pulau itu sendiri. E-commerce yang bisa digunakan mungkin seperti Shopee dan Tokopedia, karena dua platform tersebut menjadi top dalam masyarakat. Untuk segi operasional, kami mementingkan beberapa hal, yang diantaranya yaitu 4 hal ini. Yang pertama itu ketersediaan barang, kualitas yang bagus dan terjamin, harga yang juga bersaing, dan juga pelayanan yang baik dan ramah. Mengapa 4 hal ini? Karena untuk toko seperti family business saya ini, hal yang dapat kami berikan untuk mendapatkan perhatian dari pelanggan, yaitu dengan adanya pelayanan dan juga kejujuran dari yang kami ceritakan dan kami lakukan kepada pelanggan. Hal ini akan diingat oleh pelanggan sehingga mereka dapat merekomendasikan kepada keluarga ataupun ke orang-orang lainnya. Ini juga dapat berupa pemasaran kami, yaitu melalui e-worm marketing secara mulut. Segmentasi pasar untuk family business saya yaitu berusia sekitar 10-60 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, memiliki tempat tinggal pada daerah Balikpapan dan juga sekitarnya, dan memiliki statusnya yaitu pengguna individu ataupun untuk keperluan bisnis, untuk keperluan lainnya. Contohnya kami mengusahakan ada juga barang pada katalog tersebut. Untuk prinsip lean manajemennya, saya menggunakan 7 ways lean, yaitu dari Wood. Yang pertama yaitu transportasi berlebih. Penataan stok perlu dirapikan agar menjadi lebih efisien. Inventories yang teratur, jadi apabila barang kurang laku tidak perlu terlalu banyak stoknya. Selanjutnya pegawai harus gerak cepat dalam pengambilan barang. Apabila barang tidak ada dari toko, harus ambil ke gudang, sehingga pelayanan ini tidak tunggu terlalu lama. Di sini juga akan mempengaruhi pelanggan yang jika dia terlalu menunggu lama, kadang mereka malas.
Selanjutnya overproduction, sama juga seperti barang tidak perlu terlalu banyak jika memang tidak terlalu laku. Penataan barang juga harus baik supaya barang kain contoh-contohnya tidak sampai rusak. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu di bidang human resource. Nah, untuk human resource pada toko kami hanya melalui 4 bagian ini, di mana ada kepala karyawan, dan juga ada bidang finance dan juga ada bidang pemasaran. Nah, namun ini merupakan rencana ke depannya. Kenapa? Karena hingga hari ini tidak ada persis jabatan kepala karyawan, tidak ada persis bagian finance dan juga marketing. Karena kebanyakan hari ini masih dilakukan oleh secara serabutan. Untuk rencana family business saya 1-3 tahun ke depannya, saya menargetkan beberapa hal. Yang pertama, seperti dalam sisa waktu tahun 2025 ini, saya ingin meningkatkan penggunaan sosial media dan juga e-commerce itu. Saya juga ingin meningkatkan digitalisasi pada operasionalnya, dan juga seperti yang sudah direncanakan, yaitu kami ingin mencoba pengembangan usaha ke CV. Nah, dari sini kami berharap kami dapat meningkatkan pasar yang belum kami dapat garap sebelum-sebelumnya, dan juga kami dapat meningkatkan awareness kepada pelanggan-pelanggan lama yang mungkin saja mereka belum tahu ataupun mereka enggan untuk beli pada toko kami. Nah, untuk tahun 2026 masih sama. Mungkin ketambahan kami ingin membuat website supaya untuk profil profesional kami jika kami ingin melakukan penawaran ke perusahaan-perusahaan, karena biasa mereka melihat profil kami. Nah, selanjutnya juga untuk sosial media akan kami terus lakukan juga untuk meningkatkan awareness juga. Begitu juga dengan e-commerce akan kami tingkatkan, mungkin dari segi produknya bisa kami tambahkan. Dan tujuannya sama, balik lagi, kita ingin meningkatkan market development. Tentu pasti kami akan melakukan evaluasi secara terus-menerus untuk perbaikan-perbaikan. Hingga tahun 2027 kami menargetkan semua ini dapat selesai, dan juga kami berharap dapat meningkatkan pasar kami ke pasar-pasar yang belum pernah kami capai ataupun yang belum kami ketahui sebelumnya. Dari mata kuliah Fembus ini saya belajar bahwa banyak sekali strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam family business. Strategi-strategi dan pembuatan keputusan tentunya harus berdasarkan dengan kondisi keluarga, kondisi bisnis, kondisi secara global. Karena pembuatan keputusan dalam bisnis keluarga ini sangat rumit, mengingat ada keluarga yang harus dipertimbangkan pada bisnis ini. Selain itu juga dengan pengalaman-pengalaman dosen yang mereka tidak hanya sekedar teori, namun mereka juga melakukan, juga membantu saya mempelajari dan menganalisa bagaimana sih pembuatan keputusan itu harus dilakukan, dan juga bagaimana sih keputusan itu harus dapat fleksibel mengikuti kondisi yang ada. Harapan saya untuk perusahaan keluarga, ya saya berharap perusahaan keluarga saya, toko ini dapat berkembang lebih, dapat tetap eksis, terutama dapat eksis, dan ya dapat berkembang lebih lagi daripada hari ini. Karena dari family business ini banyak sekali keluarga yang telah dihidupi dari bisnis keluarga ini. Sekian untuk laporan AFL 3 saya. Terima kasih.